Oke, halo semuanya. Waduh, kelihatan nggak gambar stickman-nya? Ya gini. Jadi ini merupakan video pembelajaran sebagai penyelesaian tugas. Penyelesaian tugas. Jadi, aduh, kelihatan nggak sih? Nah, jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Farid Hamka, asal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Eh, Sekarang bersekolah di Maninsan Cendekia Gorontalo, kelas 11 IPA 1. Bodoh amat. Ya, bodoh amat bagi kalian. Ya, jadi di video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang baterai kelihatan gak sih? Ya, baterai alkalin dan juga baterai kering. Ore gitu ya. Oke, kita langsung ke poin pertama, yaitu bagian dari kedua baterai tersebut. Aduh, kelihatan atau tidak? Oke, jadi yang pertama itu bagian-bagian dari baterai kering. Perlu ditahu, bagian-bagian yang memiliki peran utama dalam baterai kering ini ada batang karbon atau grafit yang berperan sebagai katodanya, dan ada juga logam zinc dengan lambang Zn itu berperan sebagai anodanya. Nah, untuk elektrolitnya itu diperankan oleh pasta campuran MnO2, NH4Cl, serbokarbon, H2O, dan juga ZnCl2 sebagai tambahan. Nah, bagian-bagian yang lain itu sebagai tambahan saja. Misalnya kertas sebagai pemisah antar elektrolit dengan zincnya atau dengan katodanya. Bisa dengan kertas, plastik, atau kanji atau segala macam. Nah, di bagian atas baterai itu berperan sebagai elektroda positif atau ujung positifnya. Sedangkan yang di bawah itu berperan sebagai elektroda negatifnya atau ujung negatif. Nah, yang kedua itu ada baterai alkalin. Jadi bagian-bagian dari baterai alkalin yang perlu diketahui itu ada grafit sebagai katodanya, ada logam zinc lagi sebagai anodanya, dan larutan elektrolit yang dipakai itu berupa pasta yang terdiri dari campuran MnO2 dan juga KOH. Dan ya bahan tambahan yang lain seperti kertas pemisah, sama seperti baterai kering tadi. Dan di bagian bawah sini itu merupakan kutub negatifnya atau elektroda negatif, sedangkan yang di atas itu berupa kutub positif atau elektroda positif. Nah, elektroda ini berperan dalam bila baterai disambung dengan suatu kabel untuk menghantarkan listrik. Kita lanjut ke reaksi setengah sel yang di baterai kering. Jadi reaksi yang terjadi di anoda, kan yang di anoda itu kan reaksi oksidasi. Jadi lempeng zinc yang akan berperan sebagai anoda yang di situ akan teroksidasi, yang dimana Zn akan melepaskan 2 elektron dan akan menjadi ion Zn2+ dalam bentuk lelehan, bukan cair, benar-benar cair. Kalau kalian bongkar baterainya itu wujudnya nanti kayak lelehan gitu. Nah, selanjutnya itu reaksi di katode. Nah, kan
Katoda yang sebenarnya itu kan yang di baterai kering itu kan grafit. Cuma grafit ini inert, jadi yang tereduksi malah pasta yang mengelilinginya. Dan yang tereduksi itu adalah MnO2. Nah, MnO2 ini akan menangkap dua elektron yang berasal dari reaksi oksidasi di anoda dan akan membentuk menjadi Mn2O3. Nah, selanjutnya itu reaksi setengah sel yang ada di baterai alkalin. Nah, reaksi yang terjadi di anodanya itu sama seperti baterai kering, yaitu Zn-nya teroksidasi. Logam Zn-nya akan melepaskan 2 elektron juga. Tapi perbedaannya itu reaksi setengah sel yang terjadi di baterai alkalin itu semuanya dalam suasana basah. Sedangkan dalam baterai kering itu suasana asam. Nah, sehingga yang di anodanya itu logam Zn nanti akan berubah menjadi ZnOH 2 kali tanpa menjadi Zn2 plus yang terpisah gitu. Jadi dia akan langsung membentuk senyawa bersama OH-, ion OH- menjadi ZnOH 2 kali. Nah, yang di katoda itu yang tereduksi, nah sama seperti yang di baterai kering, yaitu MnO2 dan juga hasilnya berupa Mn2O3. Tapi sekali lagi dalam suasana basah reaksinya. Oke, kita lanjut ke bagaimana sih arah aliran elektron dalam baterai alkalin itu. Jadi kalau baterai alkalin ini disambung dengan kabel, yang satu di ujung negatif dari baterai, yang satu di ujung positif dari baterai. Sedangkan di tengah-tengah kabel ada kayak penerima listrik tersebut, kayak apa mungkin lampu atau apa segala macam. Nah, jadi arah elektronnya itu jadi dari bawah ya, dari elektroda negatifnya. Jadi elektron akan mengalir lewat situ. Selanjutnya, nah karena beda potensial, makanya elektron yang mengalir ini menciptakan listrik, gitu. Atau bisa disebut karena adanya beda potensial dari anoda dan katoda, maka elektron dapat membentuk listrik itu sendiri. Nah, lanjut, elektron tersebut yang dari elektroda negatif tadi akan mengalir menuju elektroda positif setelah melewati apa ya, kayak yang menerima energi listrik tersebut. Jadi selanjutnya elektron itu akan menuju ke elektroda positif, ujung positif yang di atas baterai biasanya itu. Oke. Nah, kita lanjut ke arah aliran elektron pada sel kering. Jadi reaksi yang di anoda dan katoda itu akan menyebabkan beda potensial ya, sehingga elektron itu bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi sama seperti baterai alkalin tadi, jadi elektron itu akan mengalir dari elektroda negatif yang di bawah baterai itu, yang di bawah. Sedangkan ya tujuan akhir dari elektron tersebut ialah katoda, elektroda positif yang di atas, gitu. Jadi ya begitu alirannya, elektron akan tersaluri melalui kabel, tapi sebelum itu singgah dulu ke lampunya. Nah, di situ lampunya akan menerima energi listrik dari elektron tersebut. Nah, setelah itu
barulah elektron bisa kembali mengalir menuju elektroda positif yang di atas baterai itu. Begitu. Lanjut. Jadi ini contoh yang pertama itu contoh baterai kering yang biasa dijumpa ini ya, yang ABC atau yang kucing hitam ini apa, very ready kalau nggak salah. Ini bukan endorse ya, ini cuma contoh. Jadi contohnya ini ya seperti biasa dipakai untuk center apa segala macam. Nah, jadi seperti yang tadi yang saya jelaskan, jelas tidak? Ini oh, udah kelihatan. Ya, yang penting kalau kalian memiliki kayak begini, nah nanti kalian akan lihat di bawah-bawah sini, bagian bawah-bawah itu ada tanda negatif. Nah, itu yang berarti tanda yang di bawah itu berupa elektroda negatif, sedangkan yang atas itu positif, yang ini. Nah, itu sih, cuma itu aja kalau yang ini. Nah, selanjutnya baterai alkalin yang ini ada tulisan alkalinnya tuh. Nah, kelihatan tidak? Kelihatan, insya Allah kelihatan. Jadi ya sama, jika kalian memiliki baterai ini coba cek, pasti ada tanda negatif yang di sini. Nah, itu yang menandakan bahwa yang di bawah sini itu elektroda negatif. Nah, yang di sini positif, berarti di sini elektroda positifnya gitu. Ukurannya agak lebih besar biasanya dari baterai kering, dan juga kekuatan dari alkalin lumayan agak lebih besar dibandingkan yang keringnya ya, kalau persamaan kedua-duanya itu sama-sama apa namanya, sama-sama murah, asik, sama-sama ini anodanya berupa logam seng, dan juga reaksi yang di katoda dan anodanya sama ya, sama. Yang teroksidasi itu Zn, yang tereduksi itu senyawa MnO2. Nah, gitu. Apalagi persamaannya? Sama-sama murah. Sama-sama nggak bisa diisi ulang. Jadi kedua sel ini kelihatan tidak? Gimana? Jadi kedua sel ini itu nggak bisa diisi ulang. Jadi kalau sekali habis ya habis, berarti beli yang baru. Tapi apa? Bukan tapi. Dan juga lumayan tidak tahan lama. Biasanya kalau baterai begini, kalau sering dipakai ya, awetnya itu sebulan kayaknya. Iya, sebulan kayaknya. Untuk kalau dipakai terus setiap hari. Kalau tidak dipakai terus, sebenarnya walaupun tidak dipakai, reaksi elektrokimia itu masih bisa terjadi walaupun tidak dipakai alatnya. Di baterai itu tetap masih terjadi, cuma tidak sebesar energi listrik maupun komponen-komponen yang dipakai dalam baterai itu ketika yang dipakai sama yang tidak dipakai. Jadi ya sekadar info saja begitu. Tetap bisa berkurang walaupun tidak dipakai. Tapi kalau misalnya jarang dipakai, mungkin bisa awet sampai 3 bulan, atau mungkin bisa lama, mungkin 5 bulan 6 bulan gitu. Oke, selanjutnya mungkin saya akan perlihatkan hasil bongkaran dari kedua baterai tersebut tadi. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari baterai kering
kering ya, baterai kering ya. Jadi lapisan paling luarnya itu ada lapisan anti karat, kayaknya logam anti karat agar baterainya tidak berkarat kayaknya ya. Selanjutnya di dalamnya lagi ada ini nih. Jadi kalau dibongkar kayak gini agak hitam memang. Kalau hitam kalian lihat memang hitam ya. Jadi sebenarnya logam ZN nya ini tertutupi oleh grafit di sini ya. Grafitnya yang bikin warna hitam. ZN nya sudah meleleh kan menjadi ZN12 gitu. Jadi ZN nya sudah meleleh, tertutupi oleh grafitnya. Nah, sebenarnya di belakang grafit ini ada ZN ini. Dan ini yang di grafit ini bukan hanya grafit saja, itu terdiri dari pasta yang terdiri dari campuran NH4Cl, ZnCl2, serbuk grafit, MnO2 dan juga H2O. Nah, selanjutnya ini yang paling di tengah ini, batang grafit yang sebagai katodanya. Selanjutnya yang ini, yang di atas ini, yang berfungsi sebagai ujung positifnya, ini ujung positifnya nih. Sedangkan yang di bawah penampakannya gini ya, hitam juga. Tapi ini masih terlihat jelas kayaknya. Ya gini. Ini elektroda negatifnya yang bagian bawahnya gitu. Oke, kita lanjut ke sel alkalin, baterai alkalin. Jadi begini. Kalau dibongkar yang begini. Jadi ini sama tadi, ini lapisan anti karatnya, ini lapisan anti karatnya. Jadi ini pasta ya, yang terdiri dari MnO2 dan KOH. Memang kalau baterai sudah habis memang biasanya menghitam dan begini rupanya gitu, karena memang sudah habis. Tapi kalau misalnya bongkar yang baru, itu masih bisa bedain yang mana pasta, yang mana grafit, yang mana ini dengan jelas gitu. Tapi kalau yang sudah habis kayak begini ya begini, hitam. Selanjutnya bagian tengah. Nah, ini yang paling tengah nih. Nah, ini yang putih-putih. Waduh, kelihatan tidak? Aduh, udah kelihatan. Nah, bila kalian misalnya membongkarnya, kalian akan mendapatkan ini. Yang di tengahnya itu ada putih-putih. Nah, putih-putihnya itu merupakan lelehan Zn2+. Nah, sedangkan yang di sekitarnya ini merupakan kayak kertas pemisah lah antara anoda Zn dengan pasta elektrolit. Ya, pastanya ya. Dan ini merupakan elektroda negatif, ujung negatif ya. Waduh, ribut bapak, sorry ribut. Ini kalau yang ini mungkin sebagai penyangga atau apa, nggak tahu. Dan ini merupakan elektroda positifnya, bagian atasnya yang ada kayak gini gitu. Jadi ini nanti sama yang ini yang akan disambungkan ke kabel gitu. Oke. Mungkin ya cuma itu. Tunggu. Iya. Mungkin cuma sekian.
dari video kali ini. Semoga yang nonton bisa memberikan sedikit tambahan pelajaran bagi kalian. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.